Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pemberontakan DITII. Nama Adisti Aulia Rahmawati, nomor absen 1. Nama Alifia Nur Rahmawati, nomor urut 4. Nama Aditya Sukmana Putra, nomor urut 2. Perkenalkan, nama saya Agung Budi Santoso dari kelas 12 IPS 3, nomor absen 3. Pemberontakan DITII, Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, pernah terjadi di daerah Indonesia, antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Tujuan utama pemberontakan DITII adalah mendirikan negara dengan dasar syariat Islam di Indonesia. Pemberontakan DITII di Jawa Barat tanggal 17 Agustus 1945. Pemberontakan DITII muncul pertama kali di Jawa Barat di bawah pimpinan Sekar Maji Marjan Kartosuwiryo. Penyebab pemicu pemberontakan Kartosuwiryo adalah penolakan perjanjian Renville yang menempatkan daerah Jawa Barat di wilayah kekuasaan Belanda. Sekembalinya pemerintahan Indonesia ke Jawa Barat, terutama definisi Siliwangi, Kartosuwiryo terus melakukan perlawanan dan serangan yang memakan banyak korban. Kartosuwiryo bahkan memerintahkan percobaan pembunuhan atas Presiden Soekarno pada 30 November 1957 di peristiwa Cikini. Pemberontakan ini baru berakhir setelah Kartosuwiryo tertangkap pada Juni 1962. Pemberontakan DITII di Jawa Tengah 4 Desember 1951. Pemicu pemberontakan DITII di Jawa Tengah adalah kekecewaan Amir Fatah akan dominasi kaum kiri, sosialis, dan komunis di Tegal dan sekitarnya. Pemberontakan ini di bawah pemimpin Amir Fatah bergerak di daerah Brebes, Tegal, dan Pekalongan. Setelah bergabung dengan Kartosuwiryo, Amir Fatah kemudian diangkat sebagai Komandan Pertempuran Jawa Tengah dengan pangkat Mayor Jenderal Islam Indonesia untuk menghancurkan gerombolan DITII ini. Pada bulan Januari 1950 dibentuk suatu komando operasi yang dinamakan Gerakan Benteng Negara atau GBN. Ketakutan DITII di daerah GBN semula sudah hampir saat dipatahkan, namun menjadi kuat lagi setelah bergabungnya sia-sia AUI, Batalion 426 dan MMC untuk menumpas gerakan DITII di daerah GBN. Dilancarkan operasi yang dilakukan oleh pasukan khusus dengan nama Pemberontakan DITII Kalimantan Selatan 10 Oktober 1950. Pemicu pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan adalah kegagalan para mantan pejuang kemerdekaan asal Kalimantan Selatan untuk diterima di tentara Indonesia. ABRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, kebanyakan bekas pejuang ini tidak bisa masuk tentara karena tidak bisa baca tulis, termasuk ibunya Hajar. Mereka juga kecewa dengan adanya bekas tentara KNIL, Tentara Hindia Belanda. Di ABRIS, pemberontakan ini dipimpin oleh Ibnu Hajar alias Haderi bin Umar alias Angli dengan pasukan yang dinamakan Kesatuan Rakyat yang tertindas KRYT. Ibnu Hajar mulai bulan Oktober 1950 melakukan tindakan-tindakan pengacauan dengan menyerang pos-pos keamanan
Tentara Kalimantan Selatan. Ia pernah menyerahkan diri dengan kekuatan pasukan beberapa peleton dan diterima kembali Angkatan Perang Republik Indonesia. Tetapi setelah menerima penangkapan, pengambil tindakan tegas, menggempur gerakan Ibnu Hajar. Pada akhirnya tahun 1959, pasukan pemberontakan Ibnu Hajar berhasil dihancurkan dan Ibnu Hajar sendiri dapat ditangkap. Pemberontakan di TLL di Sulawesi Selatan 17 Agustus 1951. Pemicu pemberontakan di TLL di Sulawesi Selatan adalah tuntutan agar para milisi Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakkar, namun mereka tidak lolos syarat dinas militer dan hanya ditempatkan sebagai Korps Cadangan Nasional NTC. Pemerintah mengambil kebijaksanaan dengan menyalurkan bekas-bekas gerilyawan ke dalam Korps Cadangan Nasional untuk menumpas pemberontakan di DI atau TLL di Kalimantan Selatan. Pemerintah melakukan serangkaian operasi militer. Akibatnya Kahar Muzakkar memberontak dan menyatakan sebagai bagian dari DI atau TLL Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1953. Pemberontakan ini berakhir setelah pada 3 Februari 1965 Kahar Muzakkar tertembak mati oleh pasukan ABRI. Pemberontakan DITII di Aceh 21 September 1953. Pemicu utama pemberontakan DITII adalah mengembalikan otonomi Provinsi Aceh yang sebelumnya dihapus dan digabung dengan Sumatera Utara, dipimpin oleh Daud Beurewe. Latar belakangnya adalah rasa kekhawatiran akan hilangnya kedudukan dan perasaan kecewa karena diturunkannya kedudukan Aceh dari daerah istimewa menjadi kekaresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara yang diterapkan pemerintah tahun 1950. Pada tanggal 21 September 1953, Daud Beurewe mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa Aceh merupakan bagian negara Islam Indonesia, pimpinan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini berhasil diselesaikan dengan cara damai setelah dilakukannya musyawarah kerukunan rakyat Aceh pada bulan Desember 1962 dan dibentuknya kembali Aceh sebagai provinsi berstatus daerah istimewa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.